selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Joanna dalam IMPA Online tanggal 22 November 2020. Nah, adik-adik semua, pada gimana nih kabarnya? Pada baik ya? Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya adik-adik semua pada mempersiapkan untuk ibadah kita dengan menyiapkan Alkitab dan menyiapkan hati dalam untuk beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Jo akan memperkenalkan kakak-kakak yang bertugas pada IMPA Online pada tanggal 22 November hari ini ya. Nah, dimulai dari Kak Joanna sebagai petugas liturgos, ada Bu Ginting sebagai pelayan firman, Kak Catherine sebagai pemain musik, dan Kak Luisa sebagai petugas multimedia. Nah, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Sebelum itu, kita bangkit berdiri dulu yuk untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Musik! Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik, adik-adik tersayang, kita akan berdoa, yang dimana doa pembuka akan dibawakan teman kita, Jovina. Kepada Jovina, dipersilahkan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah nyata. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur. Nah, mari kita bangkit berdiri dulu untuk merespon Mazmur yang akan kita bacakan, yang akan dibawakan oleh teman kita, Rafael. Kepada Rafael, dipersilahkan. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ginting, kita mengangkat lagu dari lagu Di Pintumu. Ayo adik-adik semangat ya dengan kita menggerakkan badan kita. Oke? Musik! Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita siapkan juga pikiran kita. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Kami bersyukur Bapa karena Engkau memberi kami kesehatan. Dan pada pagi hari ini kami dapat melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan pemberitaan firman-Mu dengan penuh sukacita. Ajar kami untuk dapat duduk dengan tenang, dan firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, sama-sama kita membaca Alkitab kita. Mari adik-adik, kita berdiri. Kita baca Alkitab kita dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata
bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loloh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, judul pembelajaran kita pada minggu ini adalah melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Jadi kakak mau tanya, ingat nggak adik-adik apa aja yang bisa kita lakukan perbuatan baik untuk Tuhan? Ayo. Bagus adik-adik. Iya, betul. Jadi, perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan itu adalah: 1, kita rajin berdoa, 2, kita rajin sekolah minggu, 3, rajin membaca Alkitab. Jadi adik-adik, melakukan perbuatan baik untuk Tuhan itu ada aja selalu rintangannya. Meskipun demikian, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya dan tulus, Tuhan selalu memampukan kita untuk bertahan. Melakukan kebaikan itu seperti Rasul Paulus yang melayani dengan baik, dengan rendah hati, jujur, sabar, dan tidak mencari keuntungan dan pujian bagi dirinya sendiri. Sehingga Rasul Paulus dikenal sebagai pemimpin rohani. Tetapi adik-adik, kenyataan yang terjadi di jemaat Korintus dengan kebaikan Rasul Paulus dalam pelayanannya, ada juga rasul yang palsu ingin selalu menjatuhkan kepemimpinan Rasul Paulus dalam pelayanannya, dan juga mendapat fitnahan yang mereka alami bersama-sama rekannya. Nah adik-adik, kalau kita selalu berbuat baik kepada semua orang dan kepada orang tua kita, terlebih-lebih kepada Tuhan, maka Roh Kudus selalu menolong adik-adik untuk selalu bertahan dan kuat. Oleh karena itu, setiap pelayanan atau setiap pelayan yang memahami hal ini tidak akan menyalahgunakan pemberitaan Injil dengan mencari pujian dan keuntungan bagi dirinya sendiri. Kakak ada punya cerita tentang kancil dan siput. Kancil dan siput adalah sama-sama hewan, yang tetapi ada perbedaan. Kakak tanya, adakah adik-adik pernah melihat kancil atau siput? Nah ini adik-adik, contohnya ini, kurang jelas gambarnya ya. Ini adalah kancil, ini adalah siput. Perbedaannya, kancil mempunyai kaki dan siput tidak ada kakinya.
jelas kita lihat perbedaan kancil dan siput, yaitu kancil mempunyai kaki hingga bisa lari sekencang-kencangnya dan sangat cepat, cerdik, pintar, dan sering menolong hewan yang lain, sehingga hewan lain selalu memuji dia. Itulah membuat kancil menjadi sombong, karena dia merasa dia yang paling hebat di antara hewan-hewan yang ada di sekelilingnya. Nah adik-adik, berbeda dengan siput yang mempunyai sifatnya yang berjalan dengan lemah lembut. Dia berjalan membawa rumahnya kemana-mana, lambat dan tidak mempunyai kaki, dan badannya kecil, mungil. Suatu saat kancil bertemu dengan siput, dan kancil pun menyapa siput. "Hai siput," dengan sombongnya si kancil menyapa si siput dan bertanya dengan sombongnya, "Kenapa kamu tidak bisa lari cepat seperti saya, siput?" kata si kancil kepada siput. Sambil berlari melewati siput, kancil dan menertawai siput. Tetapi siput jalan perlahan-lahan. Dia tidak menghiraukan, dia tetap sabar. Meskipun diejek dan selalu dicaci oleh kancil, tetapi siput tetap sabar. Adik-adik, kita tahu bahwa sifat kancil itu tidak baik. Itu tidak boleh kita tiru, tidak boleh. Karena itu sifat yang tidak baik. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, selalu diajarkan untuk tidak sombong, harus baik kepada semua orang, saling menolong, penuh dengan kasih, harus berbagi dan rajin membaca Alkitab, berdoa, impa, dan sering menolong orang tua kita. Karena kita ini adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia juga tidak ada yang sempurna, adik-adik. Tidak ada yang sempurna manusia. Dan juga bermacam-macam sifatnya. Ada yang rewel, ada yang cerewet, ada yang segala macam. Itu adalah sifat manusia. Semua kita ini diciptaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, saling membuli, tidak boleh. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan, tidak disayangi oleh Tuhan. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita diingatkan melalui surat Rasul Paulus supaya selalu melakukan kebaikan dengan tidak mengharapkan imbalan dan tidak memuji diri sendiri. Jangan karena ada maunya baru berbuat baik. Contohnya, kita mau sesuatu dari orang tua kita, baru mau menolong orang tua kita supaya dibelikan mainan apa yang kita mau. Tetapi ingat adik-adik, di saat kita melakukan kebaikan, Tuhan Yesus melihat perbuatan baik kita itu, pasti tersenyum dari surga. Dan kebaikan yang kita lakukan demi menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat melakukan kebaikan adik-adik. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman yang sudah disampaikan oleh Bu Ginting? Ada yang tahu nggak ya pesan yang disampaikan oleh Bu Ginting tadi? Nah, iya. Dari firman yang disampaikan oleh Bu Ginting tadi, yang kita dapat ambil adalah mari kita semua, adik-adik semua, melakukan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan mau bersikap rendah hati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan
mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik. Hamba juga berdoa untuk adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka untuk dapat melakukan firman yang mereka dengar, serta dapat melakukan kebaikan di setiap orang. Dan jadikanlah anak layan kami yang menjadi anak yang selalu menghormati orang tua, terlebih-lebih menghormati Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang tua adik layan kami yang selalu mendampingi adik layan kami di waktu melaksanakan impak online. Berilah kesehatan. Inilah rangkaian doa permohonan kami ya Bapa. Dengarkanlah, sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah dipersiapkan dan diberikan oleh Mama dan Papa, bisa dipegang dan nanti akan diberikan kepada gereja dengan dititip kepada Mama dan Papa. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, kita akan berdoa persembahan, yang dimana doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Gita. Kepada Gita dipersilahkan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Amin. Nah, adik-adik semua, kita sudah di akhir ibadah. Tapi jangan pada sedih ya. Walaupun kita di akhir ibadah, minggu depan kita akan tetap bertemu dalam info online selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat lagu pujian Semua Yang Tercipta. Tapi adik-adik kita bangkit berdiri ya. Ayo, bangkit berdiri.
semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Jadi kita akan mengakhiri impa kita pada saat ini. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya untuk impa yang dapat kami langsungkan saat ini. Kiranya ibadah yang kami telah laksanakan berkenan bagi-Mu dan kami semua dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.